Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak sayangi yang ada di rumah, karena kita tidak bisa berhadapan secara langsung, maka lewat media ini anak-anak bisa memperhatikan pelajaran kita pertama hari ini adalah subtema 1, subtema 1-nya mengenai ciri-ciri makhluk hidup dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nanti Bapak akan bagi-bagikan mata pelajarannya. Ini kebetulan hari ini bahasa Indonesia. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon terhadap perubahan diri mereka serta lingkungan. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan, contohnya bernapas, bergerak, berkembang biak. Ikan, kambing, burung, manusia bergerak dan memerlukan makanan, berkembang biak dan bernapas. Ada makhluk itu dapat kita bedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah manusia. Yang kedua hewan. Yang ketiga tumbuhan. Nah, kita ambil yang pertama, ciri yang pertama adalah bernapas. Manusia bernapas. Manusia bernapas melalui hidung. Atau dikatakan bernapas adalah proses mengambil udara oksigen O2 ketika menghirup udara melalui hidung dari luar dan mengeluarkan udara yang dinamakan karbon dioksida atau CO2 ya, itu karbon dioksida. Oksigen adalah udara yang kita hirup. Udara yang kita hirup tadi itu namanya oksigen. Kemudian ketika kita keluarkan itu namanya karbon dioksida. Karbon dioksida adalah udara yang kita keluarkan ketika sedang bernapas. Nah, ini contohnya manusia. Nah, manusia bernapas, dia dari hidung, hirup udara namanya oksigen. Ketika keluarkan itu karbon dioksida. Lanjut ya. Nah, ini ikan. Tadi sudah jelaskan manusia, contohnya ini ikan bernapas dengan insang. Ini insangnya di sini. Nah, kemudian ada lagi kecebong. Nah, kecebong dia bernapas dengan insang. Kalau sudah besar baru dia menjadi katak, dia tidak lagi bernapas dengan insang. Kemudian kepiting bernapas dengan insang. Ada kuda laut juga bernapas dengan insang dan udang. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, hewan yang bernapas dengan paru-paru. Ada sapi, yang kenal anak-anak sudah sapi tahu, kerbau, monyet, kucing yang ada di sekitar kita. Ayam juga ada, mungkin anak-anak ada yang memelihara ayam, dia bernapas dengan paru-paru. Buaya yang ada di sungai atau di danau, komodo yang ada di daerah mana itu? Nah, ada ular yang biasanya itu bernapas dengan paru-parunya. Kita lanjut ya. Nah, ada lagi tadi di samping dia bernapas dengan paru-paru, ada juga bernapas dengan insang, ada juga bernapas dengan trakea. Trakea ini adalah contohnya capung. Capung ini ada garis-garisnya di belakangnya ini. Kemudian ada kaki 1000, ada garis-garisnya di belakangnya ini. Kemudian kalajengking ini juga ada. Nah, kemudian ada belalang. Belalang di belakangnya ini ada garis-garis, di belakangnya itu ada kupu-kupu, ada laba-laba, juga itu bernapas, dia menggunakan trakea. Nah, tadi sudah kita pelajari pada yang pertama ada tentang bernapas. Ciri yang kedua adalah bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Ketika manusia, hewan menggunakan alat untuk bergerak. Alat gerakan manusia adalah tangan dan kaki. Ada punya tangan, ada punya kaki. Tidak punya tangan, dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Kalau tidak punya kaki, dia tidak bisa menggerakkan kaki. Jadi kalau kedua-duanya, dia bisa menggerakkannya. Yang berikutnya adalah ada alat gerak hewan dapat berupa sayap, kaki, dan sirip. Nah, sudah saya sampaikan, sayap adalah burung. Burung itu punya sayap, itu digunakannya untuk menggerakkannya. Kalau dia tidak punya sayap, dia tidak bisa terbang. Kakinya dia digunakan untuk berjalan.
kaki. Nah, ini kaki. Tadi manusia dengan kaki juga, binatang dia menggunakan kaki. Nah, ini contohnya adalah harimau. Nah, sirip itu ikan yang ada di sungai, dia siripnya ini. Nah, ini sirip belakang, bawah itu digunakannya adalah untuk berenang. Yang terakhir adalah tumbuhan yang bergerak tetapi dia tidak mudah dilihat. Kita tidak bisa melihat sekarang. Dan ada juga bisa melihat. Contohnya adalah putri malu. Kalau putri malu kita pegang biasanya dia akan menutup malu sendiri. Dikatakan putri malu adalah tumbuhan yang bergerak. Tapi kita tidak tahu bergeraknya kemana. Tidak kelihatan kecuali kita yang menggerakkan sendiri. Kemudian dia akan menutup. Saya kira itu ya. Pertemuan hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan dipelajari lagi di rumah. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan materi kita yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Nanti ada matematika, ada istikanya, ada PKN-nya. Cukup dulu ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatannya ya anak-anak. Terima kasih. Sudah ya.